Selamat datang di Forex Desa. Dalam channel ini saya akan merespons setiap tuduhan yang tidak benar terhadap Alkitab ataupun tuduhan-tuduhan menyimpang terhadap Alkitab ataupun iman kekristenan. Baru-baru ini Umar dalam debat live bersama dengan Rudy Yohanes, sang debater, melemparkan pertanyaan menarik. Dia berkata begini, di mana Kristen mula-mula? Nah, Umar juga menanyakan kitab apa yang dipegang oleh orang Kristen mula-mula. Nah, seperti ini videonya. Aku mau tanya itu satu lah. Aku tanya. Siap. Kristen pertama kali itu di mana lah? Antioquia. Nah, kalau Kristen pertama kali di Antioquia, kitab apa yang dipegang? Ya, pada saat itu kan belum dikanon zaman Paulus. Ya udahlah. Mereka ya kitab apa yang ada kitab berarti lah. Udah lah. Udah itu dulu. aja. Orang nggak ada kitab, ada kitabnya nggak? Ayo. Kalau kitab pada zaman, makanya kau dengar dulu pendapatku. Yesus kan mengatakan apa? Segala firman yang kuterima, kutaruh di mulut mereka. Mereka belum megang kitab kecuali iya. Sebentar. Kecuali kitab-kitab zaman dahulu ada, mereka pegang. Gimana sih Komar? Enggak, Kristen siapa bilang nggak ada? Loh, Kristen pertama kali di Antioquia. Nah, kitab yang dipegang Kristen di Antioquia apa? Sementara kitabnya umat Kristen di kanon abad keberapa? Akhir abad kedua. Abad pertama. Abad pertama sudah ada kitab. Kau tanya orang Katolik, Mar, kalau bicara tentang itu jangan aku kau tanya. Nggak ada. Siapa bilang nggak ada? Sebentar lah. 30 detik. Pengkanonan kitabmu itu kan di Konsili Hippo, Kartago, Florence, Trinte sama Vatikan kedua. Jadi Kristen di Antioquia keliru itu, Komar. Keliru Mar, itu kan kanon. Sebentar, iya. itu kan kanon. Kau cari ke literasi Katolik, kitab Matius. Aku udah nanya sama DKC channel Mar, seorang Katolik. Gimana sih? Jangan kau tanya, DKC itu awam, Mar. Cuma dia punya Mar, Matius itu tahun berapa? Ada itu tahun 40, 30, 40 kalau nggak salah. Gospel Matius, bentar. Gospel Matius itu yang memasukkan nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu punya nama Irenaeus. Jadi bapak gereja di abad kedua yang namanya Irenaeus itu memasukkan nama Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu gospel. Gimana sih? Mar, kau carilah literasi Katolik. Nggak ada, emang udah dijelaskan. Dijelaskan siapa? Lo kok tanya Injil Matius itu? Gak ada. Itu kan di kanon. Aduh, Mar. Itu sudah dibilang. Iya, sekarang gini, kitab yang di Antioquia itu apa? Apakah sudah ada perjanjian baru di dalam Kristen di Antioquia? Ya. Mar, ku bilang dulu kau, ketika Muhammad menjadi Islam kan ketika Muhammad ada. Kitab apa yang dipegangnya? Oke, aku jawab ya. Jawab. Ya. Di era Muslim, di zaman Baginda Rasulullah itu kan abad ke-6 lah. Itu firman yang disampaikan secara live. Jadi Quran di Laul Mahfuz disampaikan kepada Baginda Rasulullah melalui malaikat Jibril, itu disampaikan secara live. Jadi nggak ditulis lah ya. Yang ditulis itu mushaf gitu loh. Nah sekarang Kristen di lo kok pembohong gimana? Kau pembohong, sejarahnya begitu. Muhammad saja bertemu Jibril, nggak kenal dia. Kau jangan begitu. Pembohong, Komar. Pembohong gimana? Pembohong gimana? Kau baca surah hadis Bukhari 3. Sahih Bukhari 3 kau baca. Muhammad saja tidak kenal siapa yang datang kepada dia. Ya elah, kok ke situ gua ngomong aja ngapusi. Loh, Anda tahu nggak lah Quran dengan mushaf? Ayo. Kan kok nggak ngerti? Tahu lah. Makanya mushaf itu kan yang di kanon sekarang, yang sudah dibukukan ini. Itu kan? Makanya sering gue bilang itu bukan Al-Quran. Yang Al-Quran itu yang di dalam hati Nabi Muhammad. Kok jangan ngarang dulu. Kok jangan, manuskrip Quran tertua di mana? Kok jawab. Manuskrip di Birmingham. Abad berapa? Di bulan abad kelima. Kelima ke-6. Nah, manuskrip Kristen di Antioquia udah ada enggak? Kitabmu baru jadi di abad kedua lah. Sebentar Mar. Sebentar, Muhammad aja belum lahir di situ Mar. Kalau menurut uji karbon, Baginda Muhammad Rasulullah belum lahir. Jadi diduga. Abad ke-6, mushaf sebentar, tertua. gantian dong. Loh, tadi kau bicara aku diam. Kok jangan yang ngarang pakai data? Loh, hasil uji karbon. Gantianlah bicara. Hasil uji karbon, Mar. Hasil uji karbon itu ada sebelum Muhammad lahir.
Jadi perdugaan itu banyak bahwa itu adalah kitab-kitab dari Kristen Nestorian. Gimana sih kau? Oh, berarti kau mencoba untuk membuat satu statement yang gua tanyain. Bukan statement. Lu barusan Uji karbonnya. Gini, sebentar. Coba sebentar. kau lihat. 15 detik. Uji 15 karbonnya detik. itu ya, 15 detik, 15 detik. Mushaf tertua Quran itu di Birmingham abad ke-6. Itu bukan mushaf, Sebentar. hanya 2 lembar. 2 lembar bilanglah. Gak ada Sebentar Islam itu dulu. punya papirus, ndak ada, Mar. Penipu Iya kau, Mar. sebentar dulu. Loh, kok penipu? Gak boleh begitu loh. Masa diskusi Kau gua dibilang tunjukkan penipu? bukti arkeologis, Mar. Bukti Loh, arkeologis iya, gua jawab bahwa ini, sudah ada Lai. itu. Gua jawab, mushaf tertua Quran ada di Birmingham abad ke-6 ya. Nah sekarang Mar, sebentar. Itu bukan mushaf yang kau pegang, hanya 2 lembar. Loh, Kau bohong-bohong aja. Loh, Aduh. sebentar dulu. Sekarang Sebentar dulu. buktikan itu. Ngotot. Siapa Nggak yang usah nulis? ngotot Siapa yang dulu. nulis? Enggak, sebentar dulu. Siapa yang Dengerin nulis? 15 detik. Dengerin dulu 15 detik. Mushaf tertua silakan. Quran ada di Birmingham abad ke-6. Nah sekarang Kristen di Antioquia itu pegang kitab apa? Ayo sejarah historisnya. Kau jawab dulu. Jangan ngomongin yang nulis. Ku jawab logika yang ya Umar yang bahwa Buktinya. Kristen pada saat itu kan baru. Kenapa kok ketawa punya kau? manuskrip kau di Antioquia. Orang kitabmu baru Siapa ada di bilang abad nggak kedua. punya? Iya, orang kan baru terjadi. Manuskrip. Kalau kau, Ayo, kalau aku tunjukkan. bicara diamlah. Kalau kau bicara aku tadi diam. Iya, Gimana masa sih, Mar? panjang-panjang. Sebutkan aja di kota mana manuskrip di Antioquia. Enggak begitu ceritanya. Itu baru penyebaran Injil. Iya. Kan mereka disuruh pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Kalau kau bilang kata Kristen betul di Antioquia. Tapi kalau kau bilang murid Yesus itulah mulai dari 12 murid dan 120 rasul itu. Gimana sih kau? Nah, sekarang Islam, Mar, Muhammad itu tidak kenal Jibril, tidak kenal Tuhan. Penamaan Kristen itu pertama kali di Antioquia, ya artinya pengikut Yesus Kristus. Nah, ini penamaan Kristen, penamaan. Nah, tapi pengikut Yesus awal itulah ke-12 murid. Jadi sebelum penamaan menjadi Kristen, sebenarnya Kristen itu sudah ada, yaitu pengikut Yesus, yaitu ke-12 murid. Umar menanyakan, kitab apa yang dipegang oleh orang Kristen mula-mula? Nah, bayangkan diri Anda berada di era awal kemunculan agama Kristen. Para pengikut Yesus Kristus yang kala itu masih sedikit dihadapkan pada pengalaman iman yang unik. Nah, berbeda dengan agama-agama lain yang memiliki kitab suci sebagai pedoman, umat Kristen mula-mula belum memiliki pegangan tertulis yang resmi. Nah, lalu bagaimana mereka bisa menjalankan ibadah dan memperteguh keyakinan mereka? Jawabannya terdapat pada Perjanjian Lama, kitab suci yang juga dianut oleh umat Yahudi. Perjanjian Lama ini diyakini sebagai firman Allah yang berisi wahyu dan sejarah umat manusia sejak penciptaan hingga era para nabi. Namun, kedatangan Yesus Kristus sebagai Mesias yang dinantikan menandai babak baru dalam sejarah iman. Nah, Kristus sendiri tidak meninggalkan kitab suci tertulis, melainkan ajarannya disebarkan melalui lisan oleh para murid. Mereka turun ke berbagai penjuru untuk mengajar dan membaptis para pengikut baru. Nah, pertanyaan pun muncul, bagaimana cara memastikan ajaran yang disampaikan secara lisan tersebut bisa terpelihara dengan baik? Generasi demi generasi berlalu, mungkinkah inti ajaran Kristus bisa terdistorsi atau bahkan dilupakan? Nah, disinilah letak keindahan dan keunikan iman Kristen mula-mula. Tanpa kitab suci tertulis, mereka mengandalkan kekuatan komunitas. Para murid Yesus yang kemudian dikenal sebagai rasul, mengemban tugas berat untuk menghafal dan menyampaikan ajaran sang guru. Mereka menjadi perantara untuk memastikan kesinambungan tradisi lisan. Tak hanya itu, pengalaman para rasul dalam berinteraksi dengan jemaat di berbagai wilayah juga turut melahirkan buah pemikiran teologis yang inovatif. Mereka menulis surat-surat kepada jemaat berisi peneguhan iman, nasihat untuk menghadapi tantangan, dan penjelasan mengenai ajaran Yesus Kristus. Surat-surat ini yang kemudian menjadi cikal bakal Perjanjian Baru, bagian kedua dari kitab suci Kristen. Injil yang mengesahkan
yang mengisahkan kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus juga mulai dituliskan pada masa ini. Proses penulisan dan pengumpulan berbagai tulisan ini memakan waktu berabad-abad. Nah, gereja mula-mula dengan teliti mengadakan diskusi dan perdebatan untuk memastikan hanya tulisan yang benar-benar sesuai dengan ajaran Yesus dan para rasul yang akan dimasukkan ke dalam kanon Alkitab. Nah, dengan demikian Alkitab yang kita kenal sekarang bukanlah wahyu yang turun secara tiba-tiba. Alkitab adalah hasil dari pergulatan iman yang luar biasa. Para pengikut Yesus Kristus mula-mula bergumul untuk menjaga dan meneruskan ajaran Yesus Kristus meskipun mereka belum memiliki kitab suci tertulis yang resmi. Mereka mengandalkan ingatan yang kuat, kesatuan komunitas, dan bimbingan Roh Kudus untuk memastikan keaslian dan kelestarian iman mereka. Nah, kisah ini pun menjadi penegasan bahwa iman Kristen tidak lahir dalam ruang kosong, melainkan memiliki akar yang kuat dalam tradisi Yahudi, namun juga mengalami perkembangan yang dinamis melalui pewartaan dan pergumulan para pengikut Yesus Kristus mula-mula. Nah, jadi jelas ya, agama Kristen, bagaimana kitab itu ditulis, nah bagaimana lahirnya kitab itu semuanya jelas ya.